ఎవరు నువ్వు ఎవరు నువ్వు ఎవర్రా Halo Galapers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Miral. Film yang dirilis tahun 2024 ini dibintangi oleh Bharat Srivanasan dan Fanny Bojan. Film ini berkisah tentang misteri pembunuhan yang terjadi di Jalan Pintas. Pembunuh mengkondisikan alur pembunuhan seolah-olah dilakukan oleh hantu. Siapakah pembunuh jenius itu? Dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Galovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Seorang pria bernama Harry sedang melakukan perjalanan di malam hari. Dia mengendarai mobil bersama istrinya yang bernama Rama dan anak lelaki semata wayangnya yang bernama Sai. Di tengah perjalanan, Harry mendapatkan panggilan telepon dari rekan kerjanya. Dia berhenti sesaat, kemudian menjawab panggilan telepon itu. Tetapi, karena di dalam mobil sinyalnya lemah, Harry terpaksa keluar dari mobil untuk mencari sinyal. Di saat itulah, Harry diserang oleh pria bertopeng. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. Rama memang sudah berulang kali memimpikan hal yang sama dan menakutkan seperti itu. Dia terbangun kemudian memeriksa putranya dan juga suaminya. Setelah memastikan jika keluarganya baik-baik saja, Rama bergerak menuju ke arah cermin yang ada di dalam kamarnya. Seketika sosok bayangan muncul. Rama berteriak ketakutan. Seketika, Harry segera mencari Rama dan berusaha menenangkan istrinya itu. Dia tahu istrinya hanya berhalusinasi. Tidak lama kemudian, telepon Rama berbunyi. Harry mengangkatnya dan ternyata yang menelpon adalah ibu mertua Harry. Ibu Rama ingin memastikan jika putrinya baik-baik saja. Harry kemudian bercerita tentang mimpi istrinya kepada sang mertua. Meskipun demikian, Harry meyakinkan ibunya bahwa keluarga mereka saat ini baik-baik saja. Setelah mengetahui jika putrinya sering bermimpi buruk, Ibu Rama kemudian menemui seorang pendeta. Menurut ramalan pendeta, hal itu bisa terjadi karena horoskop Harry dan Rama sedang berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Supaya mereka bisa selamat dari musibah, Harry dan Rama harus melakukan ritual pemujaan terhadap dewa di kampung halamannya. Harry bersiap untuk berangkat ke kantor dan pembantunya membukakan pintu pagar. Harry secara tidak sengaja melindas mobil mainan putranya. Mobil itu ringsek sebagian. Ternyata mobil yang ringsek itu menjadi pertanda buruk bagi Harry. Harry kesehariannya bekerja sebagai seorang kontraktor. Dia bekerja membangun apartemen. Ketika tiba di tempat tujuan, Harry memarkirkan mobilnya di tempat kerja. Beton besar terlepas dari crane dan terjatuh ke arah Harry. Harry secepat kilat melompat dan menghindar sehingga beton itu tidak menghantam dirinya. Alhasil, mobil Harry yang rusak berat, persis seperti mobil mainan. Karena kecelakaan itu, teman baik Harry yang bernama Anand segera meminta Harry agar pulang lebih awal. Dia bahkan mengantar Harry ke rumahnya. Ketika tiba di rumah, Harry kembali ditelepon oleh ibu mertuanya. Ibu mertua Harry meminta agar Harry sekeluarga pulang kampung untuk melakukan ritual pemujaan. Dia meyakinkan Harry untuk melakukan semua itu supaya keluarga Harry baik-baik saja. Harry dalam keadaan panik dan bingung. Dia terpaksa mengikuti permintaan ibu mertuanya. Harry bersiap untuk pulang kampung dan kebetulan dia memiliki mobil cadangan. Setelah membersihkan mobil itu, Harry dan keluarganya segera berangkat. Ganeshu
Setibanya di kampung halaman istrinya, Harry disambut oleh ibu mertuanya dan ternyata ayah mertua Harry tidak menyetujui pernikahan antara Harry dan Rama. Ayah Rama sebenarnya ingin menjodohkan putrinya itu dengan seorang polisi, tetapi Rama tidak mau karena saat itu dia mencintai Harry. Nah, karena cintanya tidak direstui oleh orang tua, mereka kemudian memilih kawin lari. Ketika melihat Harry dan Rahma datang ke tempat itu, ayah Rama mulai berubah pikiran. Dia tidak lagi membenci pernikahan putrinya. Dia bahkan menyambut baik cucunya Sai. Ayah Rama kemudian mengeluarkan barang-barang milik Rama ketika dia masih kecil. Ternyata Rama adalah gadis yang pintar. Dia memenangkan banyak trofi dan juga medali di sekolahnya. Rama juga aktif sebagai peserta ekskul pantomim. Yang aneh adalah topeng pantomim yang digunakan oleh Rama ketika masih SD ternyata sama persis dengan topeng penjahat yang muncul dalam mimpi Rama. Melihat topeng itu, Sai ingin sekali memakainya. Kakeknya kemudian memberikan topeng itu kepada Sai. Sai memakai topeng tersebut dan dia keluar ke halaman belakang. Di sana, dia bermain mobil-mobilan sambil mengenakan topeng itu. Di tempat itu, ada orang-orangan sawah. Dan seketika, orang-orangan sawah itu menggelengkan kepalanya. Dia seolah-olah meniru pergerakan Sai. Si kecil Sai yang polos kemudian penasaran. Dia meletakkan mobil mainannya di tepi tungku api. Sai kemudian bergerak untuk menyentuh wajah dari orang-orangan sawah tersebut. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావురా? Beruntung, Sai kemudian ditegur oleh ibunya. Rama segera membawa putranya masuk ke dalam rumah dan tanpa sengaja dia menyenggol mobil yang ada di samping tungku. Mobil mainan tersebut kemudian terbakar api. Ketika Rama membawa masuk putranya ke dalam rumah, tukang kebun ayah Rama muncul dengan tatapan yang mencurigakan. Sementara itu, ayah Rama mulai mencoba baikan dengan Harry. Dia mengajak Harry ngobrol dan di sela-sela percakapan mereka, ayah Rama meminta maaf karena dulu pernah menentang hubungan antara Harry dan Rama. Harry mengaku jika dirinya tidak terlalu mempermasalahkan apa yang sudah terjadi. Baginya, itu semua hanyalah masa lalu. Dia siap memaafkan ayah Rama. Tetapi, tiba-tiba, Rama muncul dan menghardik ayahnya. Dia tidak suka ayahnya memberikan topeng pantomim kepada putranya. Melihat tingkah istrinya yang agak kasar, Harry berusaha menasihati Rama. Dia bilang ayahnya memberikan topeng itu karena permintaan dari anaknya Sai. Harry juga menambahkan bahwa saat ini adalah momen yang tepat bagi mereka supaya bisa saling baikan antara Rama dan ayahnya. Rama tetap saja cemberut. Dia masih takut bercampur kesal. Nah, untuk mengobati kekesalan istrinya ini, Harry kemudian mengajak Rama untuk jalan-jalan di desa itu. Malam harinya Harry ditelepon oleh Anan sahabatnya. Harry kemudian menawarkan Anan supaya datang ke kampung halaman istrinya karena mereka besok akan mengadakan ritual pemujaan terhadap dewa. Anan diundang untuk makan pesta kecil-kecilan. Harry bahkan berpesan supaya Anan juga membawa istrinya yang bernama Hema. Anan siap memenuhi permintaan sahabatnya itu. Keesokan harinya, Harry sekeluarga datang ke kuil tempat pemujaan dewa. Mereka melakukan ritual, tetapi di saat itu hadir seorang polisi dan polisi ini dulu pernah jatuh hati kepada Rama, tetapi Rama menolak cintanya. Ketika Harry melakukan ritual pemujaan, polisi ini tampak marah-marah. Dia bilang bahwa Harry tidak layak melakukan pemujaan di tempat itu karena dia bukan berasal dari desa itu. Ucapan polisi ini membuat ayah Rama marah. Dia bilang siapapun bisa melakukan ritual karena saat ini Harry punya ikatan keluarga dengan ayah Rama. Nah, karena polisi ini ngeyel, ayah Rama kemudian mengusirnya dari ritual tersebut. Perlu diketahui, jika ayah Rama ini adalah pensiunan polisi dan dia sangat disegani oleh polisi-polisi junior. Harry mendapatkan panggilan telepon dari kliennya. Dia diminta untuk menangani sebuah proyek yang besar. Mega proyek ini adalah tender impian Harry. Nah, untuk bisa menjalankan kerjasama, Harry diminta agar malam itu juga ia segera pulang ke kota supaya menyiapkan beberapa dokumen. Setelah mendengar tentang mega proyek ini, Harry segera minta izin kepada ayah mertuanya supaya bisa pamit dan berangkat ke kota malam itu juga. Sebenarnya ayah mertua Harry tidak setuju jika Harry dan keluarganya harus pulang malam-malam. Tetapi karena Harry bersikeras, pria tua itu terpaksa mengalah. Pada akhirnya, Harry bersama anak dan istrinya pulang malam itu juga. Di tengah perjalanan, Harry melihat jalan utama diblokade oleh seseorang. Ternyata jalanannya rusak dan Harry harus menempuh jalan yang lain, yaitu jalan pintas. Karena punya urusan mendesak di kota, Harry terpaksa mengikuti jalan pintas tersebut.
Ketika melewati jalan pintas, di sana ada orang-orangan sawah dan benda itu bergerak mengikuti arah pergerakan mobil Harry. Tidak lama kemudian, Harry mendapatkan panggilan telepon dari kliennya. Dia segera menjawab panggilan telepon itu, tetapi seperti biasa, sinyal HP di dalam mobil tidaklah terlalu bagus. Harry kemudian terpaksa keluar. Ketika Harry menelpon, anaknya yang bernama Sai tiba-tiba berulah. Joshua. Ternyata Sai gabut dan dia memencet klakson mobilnya. Setelah selesai menelpon, Harry dan keluarganya kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi mendadak ban mobil mereka bocor. Harry terpaksa turun dari mobil untuk mengganti ban itu. Ketika Harry memperbaiki ban mobilnya, seorang warga desa penjual susu melintas. Pria ini memperingatkan Harry dan keluarganya supaya tidak melewati jalan pintas itu karena jalan tersebut berbahaya. 15 tahun yang lalu di tempat itu pernah terjadi pembunuhan dan korbannya adalah orang yang melintas menggunakan mobil. Korban dicegat oleh pembunuh bertopeng. Harry tidak takut dengan cerita itu. Dia tahu jalan utama tidak bisa dilewati dan Harry harus pulang malam itu juga. Jadi satu-satunya akses jalan adalah dengan melewati jalan pintas tersebut. Itu artinya Harry tidak punya pilihan dan dia siap mengambil semua resiko yang akan terjadi. Ketika selesai memperbaiki ban mobilnya, Harry merasa haus dan dia meminta minum. Istrinya memberikan botol aqua, dan setelah meminum setengah dari air tersebut, Harry merasa ingin pipis. Dia meletakkan botol minumannya di atas mobil. Kemudian Harry buang air kecil. Nah, setelah itu, ketika kembali, mendadak botol itu hilang. Harry merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia mulai ketakutan. Harry segera masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi, seketika mobilnya mogok. Harry semakin ketakutan. Keringat dingin mulai mengucur di wajahnya. Bagaimanapun, Harry terpaksa turun dari mobil untuk memeriksa mesinnya. Dia membuka kap mobil bagian depan dan mencoba melihat apa yang rusak. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada yang salah di sana. Nah, setelah itu Harry kembali masuk ke dalam mobilnya dan ternyata mobil Harry mogok karena seseorang menyimpan botol minuman Harry ke dalam knalpot mobilnya. Seketika, muncul pembunuh bertopeng dengan pakaian menyerupai orang-orangan sawah. Wajah pembunuh tidak kelihatan karena ditutup menggunakan plastik. Penjahat bertopeng ini mengetuk kaca mobil Harry berulang kali. Dia berusaha ingin menjebol kaca mobilnya. Setelah itu, ada darah yang mengalir dari bagian atas kaca jendela mobil. Harry dan keluarganya begitu ketakutan. Apalagi saat ini penjahat bertopeng itu berhasil memecahkan kaca jendela bagian depan. Setelah kaca mobil bagian depannya bolong, Harry memberanikan diri untuk mengejar penjahat bertopeng itu. Pada satu kesempatan, penjahat tadi tiba-tiba menghilang di telan kegelapan malam. Harry kembali ke mobilnya, tetapi dia mencium bau yang aneh. Ternyata mobil Harry sudah dilumuri bensin. Dia semakin panik. Harry berusaha membangunkan istri dan anaknya yang ternyata sedang pingsan. Rama dan Sai tidak bisa terbangun meskipun Harry berulang kali membangunkan mereka. Sementara itu, api berterbangan dan bergerak untuk menyambar mobil yang dipenuhi bensin tadi. Harry berusaha mencegah api itu supaya tidak mengenai mobilnya. Dari kejauhan, Harry melihat pria bertopeng memukul tiang listrik. Ternyata pria itu telah menyalakan obor dan obor tadi siap digunakan untuk membakar mobil Harry. Harry berusaha untuk menghentikan aksi penjahat bertopeng tersebut. Dia duel 1 lawan 1, tetapi Harry tidak mampu mengimbangi kekuatan penjahat itu. Dia pada akhirnya jatuh pingsan. Sementara penjahat bertopeng tadi berhasil masuk ke dalam mobil dan membawa kabur mobil itu. Harry terbangun dari pingsannya dan dia segera mencari anak serta istrinya yang sudah dibawa kabur oleh penjahat. Setelah lama mencari, Harry akhirnya menemukan mobil itu, tetapi anak istrinya tidak ada di sana. Harry kemudian berniat mencarinya. Dia membuka bagasi untuk mengambil senter, tetapi Harry justru menemukan Ganesha, tukang kebun ayah Rama ini, diikat dan diletakkan di sana. Harry membuka ikatan Ganesha dan bertanya bagaimana dia bisa ada di sana. Tetapi Ganesha terlihat sangat ketakutan dan dia segera melarikan diri. Harry mengejar Ganesha dan dia masuk ke dalam semak-semak. Di salah satu semak itu ada pohon dan di pohon tersebut terdapat pernak-pernik yang menyerupai cermin. Harry sadar jika di pohon itu sering dilakukan ritual pemujaan terhadap arwah orang yang sudah meninggal. Harry juga menemukan seekor kambing. Sepertinya kambing itu akan digunakan untuk persembahan dan juga sesajen. Di saat Harry sedang bingung, seketika bayangan seseorang melintas. Dia kemudian menyodorkan sebuah foto kepada Harry. Anehnya, di dalam foto itu ada foto kambing yang dilihat oleh Harry. Harry mendengar suara anaknya Sai terus memanggil dirinya. Suara itu membimbing Harry ke suatu tempat dan ternyata tempat itu adalah kuburan. Rama!
Say! Suara Sai kembali terdengar, tetapi orangnya tidak ada. Harry terus mencari dan dia menemukan sebuah mobil yang telah ditutupi oleh rumput liar, dan di mobil itu juga terdapat bekas terbakar api. Sekarang Harry sadar dengan ucapan tukang susu. Di tempat itu, 15 tahun yang lalu, terjadi pembunuhan terhadap satu keluarga yang melintasi jalan tersebut. Sementara itu, suara Sai terus memanggil Harry. Nah, setelah mengikuti sumber suara tersebut, Harry ternyata menemukan anaknya Sai berada di atas menara kincir angin. Harry memanjat menara tersebut untuk menyelamatkan putranya. Anak itu terlihat begitu ketakutan dan Harry segera memeluknya. Seketika terlihat sosok manusia bertopeng yang membakar menara kincir angin. Api kemudian membesar dan mengelilingi menara itu membentuk lingkaran. Harry dan Sai kesulitan untuk keluar dari tempat tersebut. Dia perlahan turun sambil menggendong Sai, putranya. Setelahnya, Harry melompat keluar dari kobaran api itu. Ketika Harry berhasil keluar dari menara itu, mendadak manusia bertopeng menghilang. Sekarang Harry mendengar suara istrinya berteriak dari kejauhan. Suara itu seperti suara orang kesakitan dan meminta pertolongan. Harry berulang kali memanggil istrinya dan mencoba mencari arah suara tersebut. Dia kemudian tiba di sebatang pohon dan di sana istrinya tampak terjerat tali. Harry mencoba melepaskan istrinya, tetapi mendadak wajahnya berubah menjadi orang lain. Harry berlari sambil menggendong putranya. Dia akhirnya menemukan mobil dan di dalam mobil itu ternyata sudah ada istrinya yang sedang pingsan tidak sadarkan diri. Harry mencoba membangunkan Rama, tetapi wanita itu tetap saja tidak terjaga. Harry kemudian masuk ke dalam mobil dan bersiap untuk pergi dari tempat tersebut. Namun sayang, mobilnya kembali tidak bisa menyala dan seketika Harry mendengar suara telepon. Dia keluar dari mobil untuk mencari telepon itu dan ternyata yang menelpon adalah ayah mertuanya. Harry dengan nada penuh ketakutan mengatakan bahwa dia diserang oleh sekelompok hantu. Setelah itu, Harry mematikan panggilan telepon dan mendadak seorang wanita kembali menyodorkan sebuah foto. Harry mengambil foto tersebut dan tidak jauh dari tempat itu dia melihat kuburan. Pada kuburan itu terdapat foto orang yang sama antara foto di kuburan dengan foto yang diberikan oleh wanita itu. Harry sadar jika foto itu adalah foto penjual susu yang dia temukan ketika Harry memasuki jalan pintas tersebut. Itu artinya penjual susu itu adalah hantu. Pria bertopeng mendadak muncul kembali di depan Harry. Kali ini Harry pasrah dan dia tidak mau lagi melarikan diri. Harry kemudian berkata, "Kau boleh membunuhku, tetapi tolong ampuni keluargaku." Setelah Harry berkata demikian, pria bertopeng itu kemudian mencekik leher Harry. Harry sekarat, tetapi istrinya Rama tersadar dan memukul pria bertopeng itu dari arah belakang. Istri Harry kemudian membawa suaminya masuk ke dalam mobil dan mereka segera pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh pria penjual susu. Hantu penjual susu itu kemudian berkata, "Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak melewati tempat ini. 15 tahun yang lalu, di tempat ini, terjadi pembunuhan terhadap keluarga yang berani melintasi jalan pintas ini." Setelah berkata demikian, hantu penjual susu itu kemudian menyerang Harry dan istrinya. Keesokan harinya, Harry melihat kerumunan orang dan dia segera menghampiri mereka. Di sana, Harry menemukan temannya Anan bersama istrinya Hema terbaring di dalam mobil. Harry kemudian bertanya, apa yang terjadi kepada mereka? Pertanyaan Harry tidak dijawab oleh seorang pun di sana. Harry semakin heran. Bahkan di sana juga ada tukang kebun yang bernama Ganesha. Tetapi pemuda itu terlihat ketakutan dan dia tidak menjawab Harry. Seketika polisi berdatangan. Mereka datang untuk memeriksa. Ternyata Anan ditemukan tewas sementara istrinya pingsan tidak sadarkan diri. Film kembali ke adegan di malam itu. Ketika Harry mendapatkan telepon dari kliennya, dia meminta izin pulang kepada mertuanya untuk mengurus proyek tersebut. Tetapi teman Harry yang bernama Anan melarang Harry pulang. Dia bahkan menawarkan dirinya untuk menggantikan posisi Harry. Nah, karena Harry masih ada ritual doa, dia terpaksa membiarkan Anan yang pulang ke kota untuk menangani proyek itu. Di tengah perjalanan, Anan dan istrinya terpaksa mengambil jalan pintas karena jalan utama diblokade oleh seseorang dengan alasan perbaikan jalan. Mereka kemudian masuk ke jalanan yang sepi dan di sana Anan beserta istrinya menemukan tukang susu dan setelah itu mereka juga diserang oleh penjahat bertopeng yang menggunakan baju orang-orangan sawah.
Anan diserang persis seperti apa yang dialami oleh Harry. Mulai dari ban mobilnya bocor, lanjut ke mobilnya yang tidak bisa menyala karena botol aqua, dan bahkan sampai mobilnya diberikan bensin. Anan juga berusaha menyelamatkan anak Harry yang berada di menara angin. Intinya, apa yang dialami oleh Harry, sebenarnya semua itu dialami oleh Anan. Dan terakhir, Anan diserang oleh penjahat bertopeng. Penjahat itu kemudian membunuh Anan, dan di saat itulah istri Anan keluar dari mobil kemudian membuka topeng penjahat itu. Dan ternyata pembunuh bertopeng itu adalah Harry. Oke Gelovers, masih ingat dengan adegan beton yang terjatuh dari atas crane? Nah ternyata beton itu jatuh bukan karena faktor kecelakaan, tetapi disengajakan. Hal itu sudah dirancang oleh Anan. Anan sebenarnya dengan sengaja ingin melenyapkan Harry karena selama ini dia korupsi uang proyek yang dipercayakan Harry kepada dirinya. Nah karena itulah dia memilih menghabisi Harry, dan bagian terburuknya adalah Anan ternyata menyukai istri Harry. Dia terobsesi untuk menikmati tubuh Rama. Pernah suatu ketika, Anan sengaja bertamu ke rumah Harry ketika sahabatnya itu tidak ada di rumah. Dia datang dan pura-pura meminta dokumen. Ketika istri Harry mencari dokumen tersebut, dia merekam video dan begitu terobsesi setelah melihat body istri Harry. Perlahan, Anan mulai membenci Harry. Dia pernah menelpon Harry dengan menyamarkan identitasnya, kemudian mengancam temannya itu supaya menolak sebuah tender. Anan sengaja ingin membuat Harry bangkrut. Harry kemudian melacak siapa penelpon itu, dan berkat bantuan seorang hacker, Harry pada akhirnya menemukan fakta bahwa orang yang mengancam dirinya selama ini adalah sahabatnya sendiri, yaitu Anan. Perlu diketahui, sejak istrinya dihantui oleh mimpi buruk, Rama sering berhalusinasi. Dia seolah-olah melihat hantu keluar dari cermin di rumahnya. Nah, untuk memantau aktivitas istrinya, apakah benar-benar ada hantu atau tidak di rumah itu, Harry kemudian meletakkan kamera tersembunyi di balik cermin. Dia bisa memantau kondisi Rama dari kantor kerjaannya. Dan suatu hari, Rama ternyata diserang oleh pria bertopeng. Pria itu kemudian memperkeos Rama. Setelah puas menikmati tubuh wanita itu, pria bertopeng tersebut kemudian melepaskan penutup wajahnya di depan cermin, dan ternyata dia adalah Anan. Anan tidak sadar jika Harry bisa melihatnya dari kamera CCTV yang diletakkan di dalam cermin. Setelah mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh sahabatnya sendiri, Harry kemudian merancang strategi agar balas dendam. Dia memutuskan pulang ke kampung halaman istrinya, dan setelah itu Harry mengajak Anan supaya menyusul dirinya ke kampung tersebut. Harry membuat settingan seolah-olah dia mendapatkan sebuah proyek yang besar. Dia ingin pulang malam itu juga. Anan berniat merampas proyek tersebut dari Harry. Pria jahat itu berpura-pura baik kepada sahabatnya dengan menawarkan bantuan kepada Harry. Anan berjanji akan mengurus semua proyek tersebut. Dia tidak sadar jika proyek itu adalah jebakan kematian bagi dirinya sendiri. Harry sengaja membunuh Anan dengan menakut-nakutinya seolah-olah di tempat itu ada hantu. Dan ketika Anan benar-benar ketakutan, Harry dibantu oleh ayah mertuanya menelpon Anan. Anan kemudian berkata kepada mertua Harry, "Tolong pak, aku diserang oleh hantu." Nah, ucapan Anan ini membuat Harry bisa meyakinkan polisi bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh hantu, bukan oleh manusia. Seorang polisi tidak percaya jika pembunuhan itu dilakukan oleh hantu. Polisi ini adalah polisi yang dulunya pernah menyukai Rama. Dia juga tidak menyukai Harry karena Harry dianggap merampas calon istrinya. Polisi yang satu ini kemudian bertekad untuk menyelidiki kasus itu. Dia bahkan bermaksud menangkap Harry dan dijadikan tersangka. Tetapi di saat itulah ayah mertua Harry segera membela menantunya. Dia bilang Harry tidak bersalah dan menantunya itu punya alibi yang sempurna. Karena malam itu Harry tidak keluar dari rumah. Ayah mertua Harry sengaja melindungi menantunya ini karena dia juga terlibat membantu Harry untuk menghabisi Anan. Jadi ceritanya, ketika Harry dan istrinya selesai menghabisi Anan, Harry bertemu dengan ayah mertuanya. Setelah mengetahui jika Harry membunuh, pria tua itu kemudian meminta Harry supaya membakar semua barang bukti yang ada. Dengan demikian, polisi akan kesulitan untuk mengungkap kasus tersebut. Untuk menghabisi Anan dengan cara menakut-nakutinya, Harry juga melibatkan beberapa orang, di antaranya tukang susu dan istrinya. Harry juga meminta bantuan tukang kebun. Harry bahkan membuat settingan tentang kambing, foto, dan juga kuburan. Jadi, semua adegan yang dialami oleh korban, hal itu hanyalah settingan dari Harry dan partnernya. Setelah Anan dibunuh, Rama menginjak jam tangan yang dipakai oleh pemuda itu. Ternyata
Jam tangan itu adalah jam tangan pemberian dari keluarga Harry kepada Anan ketika pria itu sedang ulang tahun. Anan benar-benar tidak berterima kasih kepada kebaikan keluarga Harry. Nah, setelah membunuh Anan, Harry menunjukkan video kepada istri Anan. Dalam video tersebut, istri Anan sadar jika suaminya adalah orang yang memperkios Rama. Setelah mengetahui betapa jahatnya Anan, Hema akhirnya sadar dan dia terpaksa merahasiakan bahwa suaminya telah dibunuh oleh Harry. Dan film pun berakhir.